Ya pemirsa Garuda TV kembali lagi bersama saya Alfi Sahrin dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Wagub Lampung panen melon berbasis AI di SMK Negeri SPP Natar. Kuota haji Lampung turun, 8 jemaah dipastikan batal berangkat. Piutang BUMN 1,5 miliar rupiah berhasil dipulihkan Kejati Lampung. Peringatan Kartini, siswa dan guru tampil dengan ragam busana tradisional. Pemirsa, Wakil Gubernur Lampung Jihanur Lela melakukan panen perdana buah melon varietas unggul di Smart Greenhouse SMK Negeri Pertanian Pembangunan atau SPP Lampung di Natar pada Selasa siang. Kegiatan ini menjadi bukti penerapan teknologi Internet of Things atau IoT dan kecerdasan buatan dalam pendidikan vokasi untuk mencetak petani modern yang berdaya saing. Dalam kegiatan tersebut, Wakil Gubernur Jihanur Lela didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung meninjau langsung budidaya melon varietas Intanon dan Sweetnet 9 di SMKN SPP Natar, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Budidaya melon ini tidak menggunakan cara konvensional, melainkan menerapkan teknologi Smart Greenhouse berbasis IoT. Seluruh proses mulai dari penyiraman hingga pemberian nutrisi dilakukan secara otomatis melalui sistem drip irrigation yang terintegrasi dengan kecerdasan buatan. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menegaskan bahwa pendidikan vokasi pertanian harus mampu melahirkan generasi yang adaptif terhadap teknologi modern. Sementara itu, Kepala SMK Negeri Pertanian Pembangunan Natar Margi Prasojo menjelaskan saat ini terdapat sekitar 600 batang tanaman melon yang dibudidayakan di 2 unit greenhouse. Meski baru berusia 75 hari, melon tersebut telah mencapai tingkat kemanisan 14 hingga 15 Brix, yang menunjukkan kualitas sudah layak dipasarkan. Awal nanam itu kita 5 Februari dan sekarang itu kita panen itu kurang lebih 75 hari, 2 bulan setengah lebih. Itu udah bisa dipanen. Apa yang jadi beda proses pertanian smart greenhouse kayak gini dengan lem yang biasa konvensional? Kalau ini kita nggak pakai harus nyiram-nyiram karena ini udah menggunakan drip ini Bu, kita menggunakan sistem IoT. Okay. Jadi kita dari jarak jauh juga kita bisa mengontrol juga Bu. Kehadiran Smart Greenhouse di SMK Pusat Keunggulan ini diharapkan menjadi daya tarik bagi generasi muda Lampung untuk kembali menjadikan pertanian sebagai sektor modern yang produktif dan berdaya saing tinggi. Dari Lampung Selatan, Verza Amelia, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal secara resmi melepas mahasiswa program magang internasional ke Taiwan dari kampus Nusa Daya Akademi Bandar Lampung. Program ini menjadi bagian dari upaya Pemprov dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Lampung di tingkat global. Acara pelepasan tersebut turut dihadiri jajaran pejabat Pemprov Lampung, perwakilan pemerintah Kota Bandar Lampung, BP3MI Lampung, serta pihak Nusa Daya Akademi. Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menyampaikan rasa bangga atas keberangkatan para mahasiswa yang akan menjalani program magang di luar negeri. Menurutnya, kualitas sumber daya manusia menjadi kunci utama kemajuan daerah. Tanpa SDM yang unggul, potensi wilayah tidak akan bisa berkembang secara maksimal. Gubernur juga menyoroti bonus demografi Lampung, di mana sekitar 71% penduduk berada pada usia produktif. Kondisi ini dinilai sebagai peluang besar untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja global, terutama di negara seperti Taiwan dan Jepang. Salah satu ciri-ciri peradaban mau maju, Bapak sekalian, salah satu ciri-ciri negara mau maju
Salah satu ciri daerah mau maju itu satu saja, itu SDM-nya dia harus maju, SDM-nya harus pinter-pinter, SDM-nya harus berkualitas. Ini peradaban yang sudah membuktikan, ya. Yang saya harapkan ketika kita mengirim generasi muda kita, anak-anak muda kita ke luar negeri, ini akan mengurangi secara masif pengiriman TKW yang ada dari Lampung. Saya jujur saja, daripada kita mengirim TKW, lebih baik kita mengirim ya anak-anak muda profesional, ya. Dan kami juga dari program Provinsi Lampung mendorong pendidikan vokasi supaya apa yang dipelajari di sekolah benar-benar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Pemprov Lampung menargetkan peningkatan pengiriman tenaga kerja profesional dan mahasiswa magang ke luar negeri sebagai bagian dari strategi peningkatan daya saing SDM. Program ini juga didukung penguatan pendidikan vokasi melalui kelas migran yang membekali siswa dengan kemampuan bahasa, teknis, dan pemahaman budaya kerja internasional. Para peserta magang akan menjalani program selama 18 bulan di Taiwan dan telah dibekali bahasa Inggris serta Mandarin untuk mendukung kebutuhan kerja di lapangan. Gubernur berharap para peserta dapat menjadi duta daerah dan menjaga nama baik Lampung serta Indonesia di kancah internasional. Dari Bandar Lampung, Ferza Amelia, Garuda TV, melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong percepatan transformasi digital di lingkungan birokrasi. Salah satunya melalui pelatihan AI kecerdasan buatan bagi aparatur sipil negara. Program ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Pelatihan AI for Government ini resmi dibuka di Bandar Lampung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung, Ganjar Jationo. Dalam sambutannya, Ganjar menegaskan bahwa teknologi kini bukan lagi sekedar pilihan, melainkan kebutuhan utama dalam tata kelola pemerintahan modern. Menurutnya, pemanfaatan kecerdasan buatan dapat memberikan dampak signifikan terhadap kecepatan kerja birokrasi. Namun demikian, kecepatan tersebut harus diseimbangkan dengan akurasi dan kredibilitas data sesuai prinsip tata kelola yang berlaku. Hari ini kita hidup di era teknologi yang berkembang sangat cepat. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah artificial intelligence atau AI. Kalau bahasa Indonesianya kecerdasan buatan, ya Pak. Teknologi ini sudah mulai masuk ke berbagai aspek kehidupan. Suka tidak suka, sudah mulai masuk ke berbagai sendi kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan pemerintahan. Pelatihan juga difokuskan pada penguatan kemampuan dasar, terutama dalam penggunaan prompting AI yang dapat membantu tugas-tugas administrasi dan manajerial ASN. Pemprov Lampung berharap melalui program ini, para ASN tidak hanya meningkatkan kompetensi individu, tetapi juga mampu membentuk tim kerja yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan teknologi. Dengan pemanfaatan teknologi yang tepat, pemerintah berharap kualitas layanan publik semakin meningkat dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah tetap terjaga. Pelatihan AI ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah Provinsi Lampung dalam menghadapi tantangan era digital dan meningkatkan kualitas birokrasi modern. Dari Bandar Lampung, Ferza Amelia, Garuda TV, melaporkan. Pemirsa, kuota haji Provinsi Lampung tahun 1447 Hijriah mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Meski demikian, seluruh persiapan pemberangkatan dipastikan berjalan lancar, walaupun terdapat 8 jemaah yang dipastikan batal berangkat. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Lampung, M. Ansori F. Citra, menyampaikan bahwa kuota haji Lampung tahun ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Jika sebelumnya kuota mencapai 7.050 jemaah, maka tahun ini menjadi 5.827 jemaah. Namun terdapat tambahan dari pelimpahan kuota DKI Jakarta, sehingga total jemaah yang akan diberangkatkan menjadi 5.869 orang. Seiring penurunan kuota tersebut, jumlah kelompok terbang atau kloter juga mengalami penyesuaian. Kapasitas jemaah per kloter meningkat menjadi sekitar 445 orang,
dengan menggunakan maskapai Saudi Arabia Airlines. Seluruh persiapan pemberangkatan telah dilakukan, mulai dari simulasi pemeriksaan keamanan X-ray hingga kesiapan asrama haji dan bandara. Seluruh dokumen perjalanan seperti paspor, tiket, gelang identitas, dan perlengkapan jemaah juga dipastikan lengkap. Dari sisi kesehatan, seluruh jemaah telah menjalani pemeriksaan, termasuk jemaah cadangan yang sudah melunasi biaya haji dan dinyatakan siap berangkat. Berdasarkan data, jemaah tertua berusia 95 tahun, sementara jemaah termuda berusia 15 tahun yang berangkat melalui skema pelimpahan ahli waris. Kuota kita, kalau tahun-tahun sebelumnya kan kuota dasar kita 7.050. Kalau tahun ini kan kita mengalami penurunan karena kebijakan untuk pembagian kuota. Tahun ini kita hanya 5.827. Kemudian ada serapan dari pelimpahan dari Jakarta itu yang tidak diserap oleh Jakarta. Kita ada tambahan sehingga jumlah jamaah kita yang akan berangkat itu semuanya 5.869 gitu ya. Petugas itu juga sama, ada pengurangan setiap kloter. Kalau dulu kan PHD haji daerah itu ada 3 masing-masing kloter, sekarang hanya 2. Kloter kita juga berkurang. Ya, kalau dulu kan kita sampai 19. Karena jamaah kita banyak, 7.050 bahkan lebih, dengan tambahan-tambahan. Setiap kloter hanya 393. Kalau sekarang jamaah kita memang kuotanya berkurang 5.827, ditambah kapasitas satu kloternya karena pakai Saudi Arabia Airlines atau SP itu jumlah jamaahnya 445 yang bertugas, otomatis kan berkurang tuh. Nah gitu. Namun demikian terdapat 8 jemaah yang dipastikan batal berangkat. Masing-masing tersebar di Lampung Tengah 3 orang, Lampung Utara 2 orang, Waikanan 2 orang, dan Pesawaran 1 orang. Dari Bandar Lampung, Elta Metia, Garuda TV melaporkan. Ya, sementara itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung menegaskan setiap dapur dalam program makan bergizi gratis atau MBG wajib memiliki instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Ketentuan ini dinilai penting untuk menjaga lingkungan dan kesehatan masyarakat. Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Basuki, menyatakan pengelolaan limbah dapur MBG tidak bisa diabaikan. Menurutnya, IPAL merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi sebelum dapur beroperasi. Ia menegaskan seluruh air limbah dari kegiatan dapur harus diolah terlebih dahulu dan memenuhi baku mutu lingkungan sebelum dibuang ke saluran drainase. Meski belum terdapat petunjuk teknis yang rinci, DPRD menyebut prinsip dasarnya sudah jelas, yaitu memastikan limbah tidak menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan. DPRD Lampung juga menegaskan akan memberikan sanksi tegas bagi dapur yang tidak mematuhi ketentuan tersebut. Sanksi dapat berupa penangguhan operasional hingga kewajiban perbaikan sistem limbah sebelum dapur kembali beroperasi. Persoalan metodenya seperti apa, sampai hari ini kan belum ada istilah juknis yang produk dari mana ya. Yang jelas air ini harus diproses dulu sebelum kemudian dibuang ke drainase. Harus dihitung dulu baku air yang layak ketika dilepas dan sebagainya. Ya, kita pantau sama-sama, kita dorong, kita himbau semua dapur air limbahnya harus diproses dulu sebelum dibuang ke saluran umum gitu. Data terkini menunjukkan sejumlah dapur MBG di Lampung masih belum memenuhi standar yang ditetapkan. Sebagian telah dikenakan penangguhan sementara lainnya masih dalam proses pemenuhan perizinan dan standar lingkungan. DPRD Provinsi Lampung menegaskan pengawasan akan terus dilakukan agar program makan bergizi gratis berjalan sesuai standar dan ramah lingkungan. Dari Bandar Lampung, Elta Metia, Garuda TV melaporkan. Beragam peristiwa penting terjadi setiap saat. Seiring penguatan indeks harga saham gabungan yang dibuka naik pada perdagangan awal tahun. Laporan terkini, informasi terbaru, dan fakta yang terverifikasi. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Disajikan cepat, tajam, dan mendalam. Dalam Laporan 8 setiap hari. Hanya di Garuda TV.
yang pertama dan paling hangat. Informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa kita lepas. Besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi. Setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Kini saatnya update di tengah aktivitas Anda. Bukaan 100 kg sabu jaringan Asia Tenggara. Tak menghambat berjalannya sejumlah program prioritas yang tertuang dalam Asta Cina. Berita terhangat, analisis singkat, dan perkembangan terpenting siang ini. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang. Hanya di Garuda TV. Sepanjang hari, Indonesia dipenuhi beragam peristiwa, dari isu nasional hingga dinamika internasional. Tim SAR gabungan berharap korban segera ditemukan dan dievakuasi dalam kondisi terbaik. Kami hadirkan informasi terkini, akurat, dan terpercaya dalam rangkuman berita malam hari Anda. Laporan 8 malam, setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Pemirsa, suasana rapat koordinasi di kantor Gubernur Lampung berlangsung tegang. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwianda melontarkan kritik keras kepada Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS terkait penanganan banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kota Bandar Lampung. Dalam rapat tersebut, Eva Dwianda menegaskan bahwa urusan pengelolaan sungai dan irigasi di wilayah Bandar Lampung secara regulasi berada di bawah kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai, bukan pemerintah kota. Namun menurutnya dalam praktik di lapangan sering terjadi kendala koordinasi, terutama saat penanganan darurat banjir dibutuhkan secara cepat. Eva menyebut pemerintah kota sebenarnya telah menyiapkan anggaran dan peralatan untuk penanganan banjir. Namun keterbatasan kewenangan membuat langkah teknis di sungai tetap harus melibatkan BBWS. Eva juga menyayangkan minimnya kehadiran pihak BBWS saat banjir melanda sejumlah wilayah di Bandar Lampung. Menurutnya hal tersebut berdampak pada lambatnya penanganan di lapangan. Dalam rapat tersebut, ia menegaskan pentingnya koordinasi antar lembaga-lembaga agar tidak terjadi saling menunggu dalam penanganan bencana. Pemerintah Kota Bandar Lampung mencatat, banjir yang terjadi belum lama ini mengakibatkan dampak di 6 kecamatan dan 1 kelurahan. Kondisi ini menjadi perhatian serius dalam upaya penanggulangan banjir berkelanjutan. Pernyataan keras Wali Kota Bandar Lampung menjadi sorotan dalam upaya penanggulangan banjir yang masih terus terjadi di sejumlah wilayah kota tersebut. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan, Garuda TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Universitas Lampung kembali menjadi salah satu lokasi pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer dalam seleksi nasional berdasarkan tes UTBK SNBT tahun 2026. Tahun ini Unila menyediakan daya tampung sekitar 5.000 kursi dari total 15.744 peserta yang terdaftar. Pelaksanaan UTBK berlangsung pada 21 hingga 30 April 2026. Sebagai bentuk kesiapan, seluruh aspek teknis telah dipersiapkan, mulai dari ruang ujian, perangkat komputer hingga sistem administrasi pelaksanaan. Ujian digelar di sejumlah titik di lingkungan kampus, seperti UPATIK, Fakultas Kedokteran FKIP, UPA Bahasa FMIPA, FISIP, dan Fakultas Teknik, dengan UPATIK sebagai lokasi terbesar peserta. Pada hari pertama pelaksanaan ujian berjalan lancar dan sesuai prosedur. Peserta masuk ke ruang ujian secara tertib setelah melalui pemeriksaan menggunakan metal detektor. Nah, untuk UNRA sendiri kuotanya sekitar 5.000-an dari yang ikut di Unila sendiri untuk tes itu lebih dari 15.000 orang gitu. Dan memang akan sebagai penyelenggara tidak menyelenggarakan hanya yang akan mendaftar di Unila saja, tetapi juga mereka yang memiliki pilihan selain di Unila begitu. Ya, memang sudah dapat arahan juga dari panitia pusat terkait dengan antisipasi kecurangan, yaitu dari sisi pemeriksaan dengan menggunakan detektor logam, kemudian juga memeriksa kesesuaian antara
kartu peserta dengan KTP dan juga dengan foto berita acara BHP begitu, sehingga dipastikan bahwa yang bersangkutan itu memang tidak melakukan joki untuk peserta yang lain. Menariknya pada pelaksanaan tahun ini, Unila juga mencatat adanya peserta disabilitas seperti tunarungu dan tunadaksa. Mereka mengikuti ujian dengan materi yang sama, namun ditempatkan di lokasi yang lebih mudah diakses. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh peserta termasuk penyandang disabilitas dapat mengikuti ujian secara lancar, nyaman, dan setara. Unila menegaskan komitmen untuk terus menyelenggarakan seleksi masuk perguruan tinggi yang transparan, profesional, dan inklusif bagi seluruh peserta. Dari Bandar Lampung, Alfi Sahrin, Garuda TV, melaporkan. Kejaksaan Tinggi Lampung berhasil melakukan pemulihan keuangan negara melalui penagihan piutang senilai lebih dari 1,5 miliar rupiah. Piutang tersebut merupakan milik PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Panjang yang berhasil dipulihkan melalui mekanisme bantuan hukum non-litigasi. Hal ini terungkap dalam konferensi pers yang digelar di kantor Kejaksaan Tinggi Lampung, Bandar Lampung, pada Selasa 21 April 2026. Keberhasilan ini merupakan hasil kerjasama antara Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Lampung dengan PT Pelabuhan Indonesia. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Danang Suryo Wibowo, menyatakan langkah ini merupakan wujud nyata peran kejaksaan dalam mengawal dan menyelamatkan aset badan usaha milik negara. Melalui peran sebagai jaksa pengacara negara, kejaksaan bertindak menyelesaikan kewajiban pihak ketiga yang tertunggak tanpa melalui proses persidangan. Kejaksaan juga menegaskan komitmen untuk terus memberikan bantuan hukum dan tindakan hukum lainnya kepada instansi pemerintah maupun badan usaha milik negara. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata sinergi antara lembaga dalam menjaga dan mengembalikan keuangan negara ke kas negara. Selain itu, langkah ini juga menjadi pesan tegas bagi pihak ketiga agar mematuhi komitmen kontrak dan kewajiban hukum yang berlaku. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan, Garuda TV melaporkan. Aksi pencurian kendaraan bermotor disertai ancaman senjata tajam kembali terjadi dan meresahkan warga Lampung Selatan. Peristiwa ini terjadi di Jalan Raden Gunawan Haji Mena pada Senin malam 20 April 2026. Dua orang pelaku mengincar seorang warga yang tengah memarkirkan sepeda motor di depan sebuah tempat laundry. Peristiwa ini terjadi di Jalan Raden Gunawan Haji Mena pada Senin malam 20 April 2026. Dua orang pelaku mengincar seorang warga yang tengah memarkirkan sepeda motor di depan sebuah tempat laundry. Saat korban lengah, salah satu pelaku langsung mendekati kendaraan dan berusaha membawa kabur motor yang kuncinya masih tergantung. Aksi tersebut dipergoki oleh korban. Tanpa ragu, korban segera menghadang dan sempat melakukan perlawanan. Namun situasi berubah menegang saat rekan pelaku mengeluarkan senjata tajam jenis celurit dan mengancam korban agar mundur. Merasa terancam, korban terpaksa menghentikan perlawanan. Warga sekitar yang mengetahui kejadian ini langsung berdatangan dan berusaha memberikan pertolongan. Mengetahui aksinya dipergoki, kedua pelaku segera melarikan diri ke arah semak belukar di sekitar lokasi. Kondisi gelap membuat warga dan korban tidak berani melakukan pengejaran. Ya udah dibawa, udah sampai ke tukang burungnya itu, nah. Sama saya diginiin motornya. Giniin. Tapi lopohin. Ya saya giniin sekali, cuma saya botol sekali, dapet. Cuma tetep lari. Kabur. Buang sajam. Nah, mundur saya, ya. Jalan sampai sini, dia orang boncengan, Bang? Enggak. Lari. Dari bawah itu lari. Ngejarnya kan masih sendiri. Pun aku yang ngejar pakai motor, Bang. Makanya tahu lah masuk sini. Masuk sini dua-duanya. Satunya nggak tahu masalahnya. Bawa motor ya, Pak? Motor kabur, Pak? Enggak. Jalan kaki berdua itu. Jalan kaki. Iya. Beruntung sepeda motor milik korban berhasil diselamatkan dan tidak sempat dibawa kabur. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas dan menangkap para pelaku. Warga diimbau untuk lebih waspada, terutama saat memarkirkan kendaraan serta memastikan kunci tidak ditinggalkan di motor.
Dari Lampung Selatan, Hermawan Kanwijaya, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, Kepolisian Resor Metro Lampung mengungkap praktik penyimpanan dan perdagangan bahan bakar minyak ilegal di wilayah Metro Timur, Kota Metro. Penggerebekan dilakukan pada Selasa dini hari, 21 April 2026, sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Barat, oleh unit Tipiter Satreskrim Polres Metro bersama tim kegiatan rutin yang ditingkatkan dan personil Samapta. Kasus ini terungkap saat petugas melakukan patroli rutin dan menemukan aktivitas mencurigakan sebuah truk jenis Cold Diesel yang sedang menurunkan muatan minyak di sebuah rumah di Jalan Pala 7, Kelurahan Iring Mulyo, Metro Timur. Saat akan dilakukan pemeriksaan, pemilik rumah berinisial N bersama beberapa orang yang diduga pekerja dan sopir truk langsung melarikan diri dari lokasi. Petugas kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan berbagai barang bukti, di antaranya 3 unit kendaraan, 4 tandon berkapasitas 1.000 liter, serta ratusan jerigen berisi minyak mentah, pertalit, dan solar. Total terdapat 229 jerigen berisi minyak mentah, 11 jerigen pertalit, dan 20 jerigen solar yang berhasil diamankan petugas. Di lokasi yang sama, petugas juga mengamankan seorang pria berinisial AW yang datang menggunakan mobil. Kepada petugas, AW mengaku minyak tersebut merupakan miliknya yang dibeli dari Palembang, Sumatera Selatan dengan harga sekitar Rp8.600 per liter dan dijual kembali. Saat ini pelaku telah diamankan di Polres Metro untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan pemilik rumah masih dalam pengejaran petugas. Kapolres Metro menyatakan kasus ini diduga melanggar Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dan akan terus dikembangkan untuk mengungkap jaringan yang lebih luas. Dari Metro, Tim Liputan, Garuda TV melaporkan. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Menyinggung soal SARA seandainya tidak hati-hati. Semua tata kelola penyelenggaraan ya itu harus bersih. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam. Hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup. Kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPMK pun saya tanda tangan. Dalam Kabinet Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Hanya di Garuda TV. Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Tahun depan, swasembada white sugar. Jangan lewatkan Ekonomi 8 pukul 10 pagi hanya di Garuda TV. Meski hidup penuh keterbatasan, namun mereka tak pernah lelah berbagi kebaikan. Sebab setiap kebaikan pasti akan kembali dalam wujud kebaikan. Hanya seorang pemuda sederhana yang percaya bahwa bahagia tak perlulah mewah. Inilah orang baik, peduli sesama dari hati ke hati. Hanya di Garuda TV. Pemirsa, seorang siswa Madrasah Sanawiyah atau MTS di Kabupaten Mesuji, Lampung ditemukan meninggal dunia setelah tenggelam di aliran sungai Perkebunan Karet, Desa Simpang Pematang, Kecamatan Simpang Pematang. Korban diketahui bernama Yogi Setiawan, berusia 14 tahun, siswa MTS Negeri 1 Simpang Pematang. Korban diketahui bernama Yogi Setiawan, berusia 14 tahun, siswa MTS Negeri 1 Simpang Pematang. Berdasarkan keterangan saksi, sebelum kejadian korban bersama 2 orang temannya bermain di sekitar aliran sungai sejak pukul 11:30 waktu Indonesia Barat. Namun jelang sekitar 30 menit, salah satu teman korban berteriak meminta tolong kepada warga setempat setelah mengetahui korban tenggelam.
Warga yang mendengar teriakan tersebut segera datang ke lokasi dan melakukan pencarian. Setelah dilakukan penyisiran, korban ditemukan di dasar sungai dalam posisi terlentang dan sudah tidak bernyawa. Menurut warga setempat, korban ditemukan sekitar pukul 12:30 waktu Indonesia Barat di kedalaman sekitar 1,5 meter. Jarak antara lokasi kejadian dengan permukiman warga diketahui sekitar 250 meter. Setelah ditemukan, korban langsung dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Simpang Pematang untuk pemeriksaan medis. Namun pihak medis menyatakan korban telah meninggal dunia. Jenazah korban kemudian dimakamkan pada Minggu sore di tempat pemakaman umum di Desa Simpang Pematang. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi para orang tua agar lebih mengawasi anak-anak saat bermain, terutama di area beresiko seperti sungai. Dari Mesuji, Akif dan Triono, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, sidang lanjutan perkara dugaan korupsi proyek sistem penyediaan air minum atau SPAM di Kabupaten Pesawaran kembali digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjung Karang, Bandar Lampung pada Selasa 21 April 2026. Sidang dengan terdakwa mantan Bupati Pesawaran, Dendi Romadona ini memasuki agenda pembuktian dengan menghadirkan 9 orang saksi. Sidang dengan terdakwa mantan Bupati Pesawaran, Dendi Romadona ini memasuki agenda pembuktian dengan menghadirkan 9 orang saksi. Mereka diantaranya Kepala Bapeda Aditya, pejabat Kementerian PUPR Wijianto dan Dibyo, serta konsultan perencanaan Reimei Seno Aji bersama sejumlah saksi lainnya. Dalam keterangannya, para saksi menjelaskan proses usulan hingga pelaksanaan proyek SPAM di Pesawaran, yang nilainya mengalami perubahan dari 10 miliar rupiah menjadi 8,2 miliar rupiah. Mereka juga menyebutkan bahwa payung hukum proyek tersebut mengacu pada Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri PUPR. Saksi menjelaskan usulan proyek bermula dari informasi di Kementerian Keuangan, kemudian diajukan pada tahun 2021 oleh Dinas Perkim dan direalisasikan pada tahun 2022 oleh Kementerian PUPR. Dalam prosesnya, Kementerian PUPR melakukan verifikasi dan validasi usulan, serta monitoring melalui aplikasi Krisna, termasuk penentuan lokasi dan calon penerima manfaat. Namun saat dicecar pertanyaan oleh penasehat hukum, saksi mengaku tidak mengetahui adanya penggunaan desain pasar tulang bawang dan bangunan ruko dalam pengajuan proyek tersebut. Semua proses pengajuan itu diawali dengan usulan. Usulan itu harus lengkap semua data perencanaan. Baik rencana awal pagu anggaran, kemudian ada RAB-nya detail, termasuk gambarnya, gambar denahnya. Nah, terbukti bahwa rencana yang diajukan oleh Perkip itu semuanya salah. Gambarnya salah, bukan gambar sesuai dengan rencana SPAM. RAB-nya juga tidak sesuai. RAB itu kalau kita lihat detail, RAB pembangunan ruko. Yang jadi masalah bagaimana usulan seperti ini bisa lolos sampai ke Jakarta. Ternyata verifikasi yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati, tim verifikasi juga tidak bekerja dengan benar, sehingga diloloskan. Diperiksa Jakarta pun Jakarta tidak melakukan uji material, hanya mengacu kepada surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Nah, ini yang mengakibatkan semua proses dari awal Perkip salah, pemeriksaannya tidak benar, di Jakarta juga lolos, produk yang dihasilkan pun juga bukan produk yang benar. Sehingga dari awal ini sudah secara prematur, program ini sudah bukan program yang layak dijalankan. Tidak mungkin dijalankan kecuali membuat sebuah perencanaan yang baru, yang sesuai dengan fakta lapangan. Saksi juga mengakui tidak melakukan pemeriksaan secara formal maupun material terhadap dokumen yang diajukan. Penasehat hukum menilai kejanggalan dalam proyek ini tidak terjadi secara tunggal, melainkan bersifat sistemik. Sidang akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi berikutnya. Dari Bandar Lampung, Hermawan Kanujaya, Garuda TV melaporkan. Sementara itu, Kejaksaan Tinggi Lampung kembali memanggil mantan Gubernur Lampung, Arinal Junaidi, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengolahan dana participating interest 10% pada PT Lampung Energi Berjaya. Pemanggilan ini dilakukan setelah yang bersangkutan tidak hadir pada jadwal pemeriksaan sebelumnya. Pemeriksaan Arinal Junaidi sejatinya telah dijadwalkan pada 16 April 2026. Namun yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tersebut dengan alasan berhalangan.
Kejaksaan kemudian menjadwalkan pemanggilan ulang pada Selasa 21 April 2026 untuk meminta keterangan lebih lanjut sebagai saksi dalam perkara yang sedang berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjung Karang. Kasus ini berkaitan dengan pengelolaan dana participating interest pada PT Lampung Energi Berjaya yang diduga menimbulkan kerugian negara hingga 268,7 miliar rupiah. Dalam perkembangannya, 3 orang telah ditetapkan sebagai terdakwa dan sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang sejak Februari 2026. Penanganannya insya Allah kita transparan, sebagaimana kemarin ada pemberitaan, sudah kita jawab, sudah kita beritakan kepada teman-teman, doakan saja. Semua kita transparan, kita tidak melihat siapa dan bagaimana ya. Siapa dan bagaimana, apa yang menjadi fakta di dalam proses penanganan perkara, apa yang menjadi secara administrasi baik formil ataupun material memang memenuhi, siapapun mungkin nanti akan didudukan. Tapi saya tidak mau berandai-andai. Ya, kita lihat saja di dalam prosesnya. Sejumlah fakta dalam persidangan menyebutkan adanya rangkaian proses pengelolaan dan struktur organisasi PT LEB yang menjadi bagian dari materi pemeriksaan. Sebelumnya, penyidik juga telah melakukan penyitaan sejumlah aset dan uang tunai senilai 38,5 miliar rupiah dalam proses penggeledahan di rumah Arinal Junaidi pada September 2025. Seluruh barang bukti tersebut kini telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada PN Tanjung Karang untuk keperluan pembuktian di persidangan. Kejaksaan Tinggi Lampung menegaskan proses hukum akan terus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku hingga tuntas. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan, Garuda TV melaporkan. Ratusan siswa SMA Negeri 1 Penawartama Kabupaten Tulang Bawang Lampung menggelar upacara peringatan Hari Kartini dengan mengenakan beragam pakaian adat Nusantara pada Selasa 21 April 2026. Peringatan ini dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam memperjuangkan emansipasi perempuan di Indonesia. Dalam upacara tersebut, para siswa dan guru tampil mengenakan busana tradisional dari berbagai daerah di Indonesia. Suasana hikmat terlihat saat ratusan peserta upacara mengikuti rangkaian kegiatan yang diperingati setiap tanggal 21 April. Peringatan Hari Kartini tidak hanya menjadi momen seremonial, namun juga sebagai sarana edukasi untuk menanamkan nilai-nilai kesetaraan gender dan pentingnya pendidikan bagi perempuan. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat menginspirasi generasi muda, khususnya perempuan agar lebih mandiri, berpendidikan dan mampu berperan aktif dalam berbagai bidang. Kepala sekolah menyampaikan harapannya agar para siswi mampu meraih cita-cita serta mengembangkan potensi yang dimiliki. Ya, alhamdulillah kita hari ini tanggal 21 April kita memperingati Hari Kartini. Ya, alhamdulillah tadi sudah kita laksanakan upacara peringatan Hari Kartini berjalan lancar dan kita alhamdulillah nanti akan kita lanjutkan dengan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Kemudian tujuan Hari Kartini tahun ini seperti apa Pak tujuannya? Ya, tujuannya kita berharap bahwasanya anak-anak kita, generasi muda kita, terutama kaum perempuan untuk bisa bermimpi, untuk mencapai mimpi tersebut dan berusaha untuk mewujudkannya. Peringatan Hari Kartini tahun ini seperti apa dibandingkan tahun yang lalu Pak? Ya, alhamdulillah kita setiap tahun kita terus ada peningkatan dalam rangka kegiatan-kegiatan, kita berkolaborasi dalam kegiatan di sekolah sehingga nanti kita sama-sama untuk memeriahkan Hari Kartini. Jadi momen Hari Kartini ini SMA Negeri 1 Penawartama lagi ngadain bazar, pentas seni sama lomba mading dan juga sebetulnya ada fotografi yang diupload di Instagram. Nah, ini tujuannya apa sih sebetulnya? Tujuannya untuk meningkatkan kreativitas siswa, kerjasama, serta agar siswa lebih mengenal budaya Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahunnya atau gimana? Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahunnya seperti ini atau bagaimana? Kalau setiap tahun Hari Kartini itu memperingatinya berbeda-beda. Tahun kemarin ada lomba baju, busana, dan tahun ini lebih meriah lagi dengan adanya bazar, terus pentas seni dan lomba mading. Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan bazar makanan, lomba pentas seni, majalah dinding, serta berbagai perlombaan lainnya.
Kegiatan ini digelar untuk meningkatkan kreativitas siswa sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap budaya Nusantara. Dari Tulang Bawang, Triono dan Akif, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah pedagang di tempat pelelangan ikan atau TPI Dermaga Bom Lampung Selatan mengeluhkan sepinya pengunjung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini membuat omset penjualan menurun drastis dan berdampak langsung pada perekonomian masyarakat yang menggantungkan hidup di kawasan tersebut. Suasana di TPI Dermaga Bom kini terlihat lesu. Deretan lapak pedagang yang biasanya ramai kini tampak sepi pengunjung. Sebagian pedagang terlihat hanya menunggu pembeli tanpa aktivitas berarti. Salah satu pengurus nelayan, Badri, mengatakan kondisi ini sudah terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Menurutnya, lingkungan yang kurang terawat serta banyaknya sampah yang berserakan menjadi salah satu penyebab menurunnya jumlah pengunjung. Badri menambahkan sebelum kondisi ini terjadi, TPI Dermaga Bom merupakan pusat dan aktivitas ekonomi nelayan. Dalam satu hari, perputaran uang di kawasan ini bisa mencapai miliaran rupiah, dengan hasil tangkapan ikan mencapai hingga 10 ton per hari. Ini itu terbengkalai PPI kita di Kelana Bawah ini. Terus aktivitasnya pelelangan ikan? Nggak aktif lagi. Sudah berapa tahun? Sudah 3 tahun lebih. Nah, ini berdampak ke perekonomian di sini nggak, Pak? Ya, dampaknya besar, Pak. Sebab nelayan kita di sini yang tadinya rame, itu otomatis karena PPI-nya mati, ya dorong pindah ke Lempasing, Pak. Nah, ini buah biji ketapang itu datang dari mana nih, Pak? Dari ini, dibawa kelelawar, Pak. Jadi tiap malam itu kan kelelawar itu bawa buah ketapang itu bawanya ke sini. Sepinya pengunjung juga dirasakan langsung oleh para pedagang dan pelaku usaha mikro di sekitar dermaga. Omset penjualan menurun drastis, bahkan sebagian pedagang terpaksa menutup lapak lebih awal karena minimnya pembeli. Pedagang ikan ini kalau ngambil ikan itu dari Maringgik sana. Kalau umpamanya ngambil dari sini, payah benar semenjak TPI tutup ini. Harganya? Masalah harga itu kalau sekarang ini ikan itu udah melambung tinggi. Semua pedagang itu mengeluh semua gara-gara TPI ini. Harapan kami sebagai pedagang itu ya TPI ini moga-moga buka lagi. Para pedagang berharap ada perhatian dan perbaikan dari pihak terkait agar kawasan TPI Dermaga Bom kembali ramai dan aktivitas ekonomi masyarakat dapat pulih. Dari Lampung Selatan, Hari Adfriansyah, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Alvi Sarin beserta jajaran yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.